Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah baik-baik saja ya di rumah. Nah, hari ini adalah pelaksanaan pelayanan orientasi siswa hari yang ketiga. Perkenalkan dulu, nama saya Bu Rani. Hari ini akan memandu kalian untuk melihat video materi. Materi yang pertama adalah tentang pergaulan remaja, di mana kalian sudah memasuki SMP, sudah masuk masa remaja. Kalian harus tahu bagaimana memilah-milah teman agar pergaulan kalian menjadi pergaulan yang positif. Maka dari itu, pengen tahu isi materinya? Kita lihat bersama-sama yuk. Pemuda, kemana langkahmu menuju? Apa yang membuat engkau ragu? Tujuan sejati menunggumu sudah. Tetaplah pada pendidikan semula. Di mana artinya berjuang tanpa sesuatu pengorbanan? Kemana arti rasa satu itu? Bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka, keinginan luhur kan terjangkau semua. Pemuda, kesana langkahmu menuju. Tiada lagi rasa meragu. Tujuan sejati menunggumu selalu. Tetap teguh pendirianmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apa kalian sehat? Oke, pada hari ini yaitu hari Rabu pada tanggal 15 Juli 2020 kita melaksanakan MPLS di SMP Negeri 9. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang pergaulan remaja. Pasti kalian tahu apa sih yang dimaksud dengan pergaulan remaja? Oke, kita langsung mulai ya. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu, dapat juga oleh individu dengan kelompok. Itu dikemukakan oleh Aristoteles, bahwasanya manusia sebagai makhluk sosial, yang artinya manusia tidak lepas dari makhluk yang lain yang saling membutuhkan. Pengertian remaja. Tahu nggak apa sih pengertian remaja? Oke. Remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Masa kanak-kanak itu usia kalian SD ke masa dewasa, yaitu usia kalian yang sekarang ini kalian menginjak ke SMP. Seiring dengan perubahan fisik, psikologis, psikis, untuk menuju kematangan jasmani, berpikir, seksual, dan kematangan emosional. Perubahan itu bisa juga dengan, kalau bagi laki-laki mungkin tumbuhnya bulu, kumis. Nah, sedangkan kalau perempuan mungkin ada menstruasi. Secara psikis yaitu yang dulunya dianya itu kalau sama dikit-dikit sama mama. Nah, kalau sekarang harus dia secara mandiri, perubahan dewasanya. Oke, saya lanjutkan. Pengertian pergaulan remaja itu sendiri.
Pergaulan remaja adalah interaksi antara seorang remaja yang satu dengan remaja yang lain, bisa juga remaja yang satu dengan remaja yang berkelompok remaja yang lain untuk saling membutuhkan, baik itu dalam hal yang positif ataupun dalam hal yang negatif dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Apa sih nilai-nilai kehidupan masyarakat itu? Misalnya, nilai agama, nilai moral, nilai kesenangan, nilai kepuasan, dan lain sebagainya. Macam-macam pergaulan. Pergaulan di sini saya akan bahas menjadi dua, yaitu pergaulan yang berdampak positif yang dikatakan dengan pergaulan sehat, dan pergaulan yang berdampak negatif bisa dikatakan pergaulan yang tidak sehat. Apa sih itu pergaulan yang berdampak positif? Pergaulan yang berdampak positif yaitu pergaulan yang mampu membentuk kepribadian yang baik yang bisa diterima masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat yang ada. Sedangkan pergaulan yang berdampak negatif yaitu pergaulan yang tumbuh menjadi sosok individu yang menyimpang dari nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Misalnya suka tawuran, dia suka genggengan, dia suka main sajam, dan sebagainya. Bagaimana sih supaya kita bergaul secara positif? Oke. Yang pertama, memilih rasa setia kawan. Biasanya kalau kita berteman, kita bergaul, kita berkomunikasi dengan yang lain, kita punya rasa setia kawan, kita punya teman sejati, kita punya sahabat. Nah, itu namanya ada rasa setia kawan. Yang kedua, adanya kesadaran beragama bagi remaja. Jadi ada dalam jiwa dia untuk dia beragama. Jadi tidak hanya dia bergaul bebas, dia suka trek-trekan, suka kesana kemari yang tidak ada tujuan, entah itu dia bermain dengan temannya ke pub misalnya atau ke karaoke. Nah, dengan ada kesadaran agama bagi remaja, dia bisa dikendalikan kalau hal itu tidak boleh dilakukan. Yang kedua, memilih teman. Bagaimana sih memilih teman? Kita harus memilih teman. Apakah teman ini baik buat saya? Apakah teman ini merugikan buat saya? Nah, jadi kalian harus pandai-pandai. Teman mana yang cocok buat kita? Yang keempat, mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Misalnya, kita mengikuti kegiatan Karang Taruna, kegiatan kerja bakti, kegiatan remas, kegiatan masyarakat, dan sebagainya. Tapi selama pandemi COVID ini, kegiatan-kegiatan itu untuk sementara kita tidak bisa mengikutinya. Yang kelima, antara laki-laki dan perempuan memiliki batasan-batasan tertentu. Jadi dalam hal ini kita ada suatu batasan cara kita bergaul dengan laki-laki, walaupun dia teman dekat kita, walaupun dia teman curhat kita, tapi kita ada batasannya sama teman laki dan perempuan. Jadi tidak boleh kita seperti memegang bagian yang tidak boleh dipegang. Jadi semuanya ada batas-batasannya. Karena dengan itu kita merasa kita akan dihargai orang lain. Yang keenam, menstabilkan emosi. Nah, pada remaja ini kita sering marah, sering apa dikit marah, apa dikit kita emosi, dikit-dikit kesenggol dikit kita sudah emosi. Apalagi kita punya teman, kita punya geng. Nah, bisa menimbulkan suatu semacam kayak tawuran. Nah, itu karena kita belum bisa menekan emosi kita. Jadi untuk itu kita melatih diri kita agar emosi kita bisa terkontrol. Yang ketujuh, tidak mudah mempercayai teman yang berkenalan melalui media sosial seperti Facebook maupun Instagram. Dalam hal ini kita janganlah mudah mempercayai, entah itu dia pakai profil yang pakai foto tampan bagi yang perempuan
yang berkenalan dengan perempuan, bagi yang laki-laki dia pakai profil yang cantik, ternyata dia sudah dia sudah tante-tante. Nah, kita sudah merasa tertipu dan belum tentu dia punya niat baik untuk berkenal dengan kita. Apalagi melalui Facebook dan Instagram itu semuanya kan dunia maya yang kita tuh tidak tahu sendiri gimana sih karakter dia. Sedangkan kalau melalui sosial media, melalui internet, dia kan hanya baik-baiknya saja, tapi kan pada kenyataannya kan tidak seperti itu, hanya karena dia supaya menarik kita mau berteman dengan dia. Nah, itu janganlah kita mudah percaya sama orang yang baru kita kenal, yang minta kenalan, minta bertemu. Nah, karena dari itu kalian harus mengkonsultasikan ke teman kalian, men-sharingkan ke keluarga, baik nggak dia buat saya, dilanjutkan nggak saya berteman dengan dia. Nah, dengan itu kita bisa uh, menjaga diri kita dari pergaulan bebas. Oke, apa sih dampak positif kita bergaul? Yang pertama, yaitu meningkatkan motivasi belajar sehingga meraih prestasi belajar dengan baik. Nah, dengan kita berteman, kita untuk belajar, kita tujuannya untuk belajar, bukan untuk tanda kutip atau dekat PDKT dan sebagainya atau pacaran. Nah, itu untuk prestasi kita, untuk masa depan kita. Yang kedua, dapat meningkatkan pengembangan bakat pada remaja. Nah, dengan kita berteman dengan dia kita kenalan, misalnya dia ahli basket, terus kemudian ayo kita latihan. Nah, menggali potensi, menggali bakat kita. Nah, ke basket itu untuk mendapatkan kejuaraan. Nah, itu yang baik. Terus yang ketiga, dapat mengisi waktu pada kegiatan yang positif. Misalnya dengan kita bergaul dengan dia, entah itu kita berbagi pengetahuan, oh ya, sharing, misalnya kita tanya, oh ya, aku dapat soal ini, kamu dapat sini apa, bagaimana. Nah, itu yang segi positifnya. Yang keempat, dapat mengembangkan sikap yang berkarakter. Nah, dari kita bergaul, kita mengetahui, kita belajar untuk ramah, kita belajar untuk sopan, kita belajar untuk suka menolong, kita belajar untuk saling memahami karakter kita. Nah, dari situ. Kemudian yang selanjutnya, dengan melalui media sosial kita dapat mempunyai dan milih teman, tapi jangan lupa kita harus milih teman yang baik bagi kita. Dia baik nggak bagi kita, dia aku baik gak bagi dia. Nah, jadi harus benar-benar hati-hati. Terus menjaga silaturahim. Dengan pergaulan kita diniatkan untuk bersilaturahim, baik itu dengan keluarga atau saudara kita yang jauh dan sudah lama tidak bertemu. Nah, kita bisa melakukan dengan melalui media sosial. Media penyebaran informasi hanya dalam tempo beberapa menit, tapi kita bisa menikmati informasi itu dengan setelah kita shift informasi yang kita dapatkan tadi. Selain itu, dampak positifnya memperluas jaringan pertemanan yang positif. Dalam hal ini kita hanya benar-benar status teman, bukan untuk hal yang lain. Karena kalian adalah seorang yang belajar yaitu kalian wajib belajar. Selanjutnya, sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan memperluas wawasan dengan searching Google yang bermanfaat bagi diri kita sendiri. Dengan adanya medsos ini, internet ini, kalian harus manfaatkan, yaitu untuk mencari ilmu sedalam-dalamnya. Entah itu kalian ada tugas dari guru, apalagi sekarang kan karena pandemi COVID-19 ini kan kita melalui pembelajaran daring. Nah, jadi itu pemanfaatan internet benar-benar harus kamu manfaatkan.
tidak untuk hal yang lain atau kamu YouTube dan sebagainya, tapi kamu manfaatkan untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Selain itu bisa juga kamu jadikan sebagai komunikasi, baik itu dengan teman kamu yang kamu teman satu kelas kan tidak ketemu, nah kamu bisa melalui Zoom, bisa melalui ruang guru atau meeting yang lain, kalian bisa melakukannya dengan WA, tetapi tujuannya untuk komunikasi yang baik, bukan untuk hal-hal yang jelek. Nah, di sini banyak gambar saya gambarkan. Nah, yang pertama ini adalah gambar dimana waktu sebelum pandemi kalian akan dikumpulkan seperti ini dalam los, dikasihkan pengarahan. Nah, ini semacam kayak seminar. Terus yang kedua, ini contohnya kalian lulus. Nah, ini waktu wisuda ya, dulu SD kayak seperti ini kan. Nah, sekarang karena pandemi kalian tidak bisa menikmati ya. Nah, ini yang tadi kan saya katakan yang tadi bahwasanya dengan pergaulan yang positif kita untuk meraih prestasi. Nah, ini prestasi ini di SMP 9 loh. Nah, ini kita mendapatkan kejuaraan. Nah, pingin enggak? Pingin kan kalian? Nah, terus nah, ini pergaulan yang positif dengan kalian mengadakan semacam dalam bentuk kalian kelompok belajar. Nah, tapi berhubung pandemi, kalian tidak boleh melakukan hal seperti ini, hanya melalui via komunikasi internet. Play, learn, and grow together. Nah, jadi kita bermain, kita belajar, dan kita tumbuh bersama. Oke. Nah, tadi sudah saya jelaskan tentang pengaruh positif pergaulan remaja. Nah, sekarang pengaruh negatif pergaulan remaja. Apa sih pengaruh negatif pergaulan remaja? Oke, kita simak. Dia itu sering melanggar. Misalnya kalau pas pada waktu masih belum pandemi, nah kalian tuh sering bolos, misalnya bolos sekolah, diajak teman tiba-tiba keluar naik memanjat pagar, nah, itu kan sudah melanggar. Kemudian tidak memakai baju yang rapi dan sebagainya. Yang kedua, melakukan tindakan yang merusak. Nah, misalnya kalian punya teman, fasilitasnya itu kalian ambil, terus kalian sembunyikan dan sebagainya. Terus membentuk semacam geng-gengan, misalnya geng tawuran atau memperlihatkan update status sajam. Terus kemudian mempunyai komunitas yang negatif dalam media sosial. Melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri. Dan dampak negatifnya bagi media sosial yaitu kalian menjadi malas. Nah, dengan adanya media sosial, dengan adanya ini kamu membuat tidak semangat dalam belajar, malah lebih mementingkan main game. Nah, ini contoh gambarnya. Siapa yang pernah melakukan seperti ini? Pergaulan bebas, free sex. Jangan sampai ya. Katakan tidak untuk free sex. Nah, ini merokok. Pada usia kalian itu belum saatnya untuk merokok. Kan karena paru-parunya belum kuat. Oke. Nah, seperti ini bullying. Dia suka mengejek temannya. Kemudian tawuran, cyberbullying. Nah, terus ini senang-senang di semacam kayak karaoke ini ya. Oke. Bagaimana sih supaya kita bisa terhindar dari pergaulan negatif itu? Kita kan pingin kan, kita nggak mau kan dikatakan anak yang nakal, anak yang brutal, atau anak yang dan sebagainya, atau diimajinkan jelek, kan nggak mau. Nah, bagaimana sih? Oke, ini caranya. Yang pertama, memperbaiki cara pandang dengan bersikap optimis. Kita tuh optimis, jadi ketika kita kecewa, ketika kita merasa marah sama seseorang atau
siapapun kita harus optimis. Oh iya, kenapa sih dia marah? Nah, kita ambil segi positifnya. Yang kedua, menjaga keseimbangan pola hidup, yaitu remaja belajar disiplin dengan mengelola waktu. Misalnya sekarang tugasnya suruh mengerjakan, ya kamu kerjakan. Terus emosi, energi, serta pikiran dengan baik dan bermanfaat. Yang ketiga, jujur pada diri sendiri. Nah, jadi sifat ini, janganlah kamu mendidik diri kamu itu berbohong. Karena kenapa? Kalau kamu sudah berbohong pada dirimu sendiri, kamu tidak hanya berbohong pada dirimu sendiri, kamu berbohong sama tiga. Satu, pada Allah, kedua, pada dirimu, dan juga yang ketiga, pada orang lain. Berarti kamu sudah melakukan kesalahan tiga sekaligus. Maka dari itu, mulai sekarang belajarlah untuk jujur pada diri kamu sendiri. Yang keempat, memperbaiki cara berkomunikasi dengan baik dengan orang lain ada di sekitar kamu. Nah, komunikasi yang bagaimana yang akan kamu terapkan, baik itu pada orang yang lebih tua dengan kamu, misalnya orang tua. Kan selama ini kan kamu pandemi COVID ini kan kamu hanya bertemu dengan keluarga. Nah, inilah kesempatan kamu berkomunikasi. Yang dulu dari SD itu bentak-bentak orang tua, mah gini-gini. Nah, sekarang udah dirubah sedikit demi sedikit. Mah, aku yang nyuci ya, aku yang bantu ini ya. Nah, bicaralah yang sopan. Yang kelima, perlunya remaja berpikir untuk masa depan. Jadi apa yang kamu lakukan, kamu pikirkan, apakah ini baik untuk masa depan aku? Karena kenapa? Apa yang kita lakukan sekarang itu adalah untuk masa depan kita kelak. Kita melakukan seperti ini, nah nanti kita akan menuainya juga kan seperti itu juga. Maka dari itu, sebelum kamu bertindak, berpikirlah, baik enggak buat saya? Bagaimana nanti kembalinya ke saya sendiri? Nah, itu harus kamu pikirkan. Belajar lebih dewasa, belajar lebih matang. Masa depanku mau dibawa kemana? Aku mau jadi apa? Nah, itu harus kamu pikirkan mulai sekarang. Karena kenapa? Usia remaja pada SMP ini, kamu itu sudah bisa untuk berpikir. Kalau dulu SD, dari umur 7 tahun sampai 12 tahun, kamu itu masih mengalami masa kanak-kanak. Sedangkan kamu SMP, kamu sudah mengalami masa dewasa, masa transisi, masa dari SD ke SMP, masa pembentukan karakter, masa untuk kamu mencari jati diri. Aku mau kemana, cita-citaku mau apa, itu sudah kamu pikirkan, sudah kamu planning. Aku mau ingin jadi apa? Oh, aku menjadi profesor, aku menjadi presiden. Nah, kesempatan inilah, pada saat masa inilah yang harus kamu wujudkan. Oke, yang terakhir yaitu kemampuan bergaul seseorang adalah keterampilan seseorang menjalin hubungan dengan orang lain, baik itu tutur katanya, ataupun komunikasi timbal balik maupun sikap perilaku sehari-hari yang menyenangkan. Karena kenapa? Tujuannya agar anak remaja dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat lain. Pergaulan memerlukan adanya media, antara lain yaitu bisa juga dengan kelompok belajar, bermain, kegiatan olahraga, dengan kegiatan seni, dengan bertualang dan keagamaan, dan lain-lain, baik secara formal maupun non-formal. Setelah kita mempelajari dampak yang negatif, dampak yang positif, hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam pergaulan remaja? Yang pertama, memilih teman yang baik dalam pergaulan sehari-hari melalui media sosial. Jadi kita harus berhati-hati, benar-benar berhati-hati. Jangan sampai kita salah mencari teman, karena itu dapat menjerumuskan ke hal yang negatif. Yang kedua, jangan mudah kamu percaya dengan teman.
yang baru kamu kenal dalam media sosial. Yang ketiga, mengucapkan perkataan atau berkata tutur yang sopan, yang baik melalui chat maupun melalui langsung. Jadi budayakan ucapan. Kalau kita kan nggak bisa bertatap muka kan, otomatis kan dengan chat. Nah, chat itu kan perwakilan dari ucapan tutur kata kita. Nah, itu yang sopan, yang tidak kotor atau kasarannya miso ya. Nah, jangan dibudayakan seperti itu. Yang ketiga, jangan selalu menyalahkan seolah-olah kita yang paling pintar, yang paling benar. Nah, karena tidak ada orang yang merasa yang sempurna, yang selalu benar, itu tidak ada. Pasti kita ada salahnya. Terus selanjutnya, yang mudah dihasut oleh orang lain. Janganlah kita jangan mudah dihasut oleh orang lain. Yang selanjutnya, jangan terlalu sering mengeluh kepada teman. Dan jangan lupa ketika kita melakukan kesalahan, jangan lupa kita harus segera untuk meminta maaf. Oke. Dari pembicaraan tadi, saya berharap kalian paham dengan bagaimana sih yang dimaksud dengan pergaulan remaja. Oke. Saya simpulkan bahwasanya masa remaja adalah masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Pada masa ini terjadi pematangan dan perkembangan yang pesat pada fisik, kejiwaan, emosi, sosial, dan intelektual. Kita sebagai remaja harusnya sadar dan bisa menjaga diri jangan sampai kita terjerumus ke pergaulan yang negatif, pergaulan bebas, pergaulan yang dapat merusak masa depan kalian. Sebagai remaja, kalian harus pandai-pandai dalam memilih teman supaya kalian tidak merusak akidah, moral, agama kalian, dan bisa berguna. Dan jadilah remaja yang berguna bagi masyarakat, remaja yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar kalian. Oleh karena itu, sebaiknya kalian mengikuti kegiatan-kegiatan yang bernilai positif, yang membawa manfaat bagi kalian, misalnya dengan kegiatan remaja masjid, Karang Taruna, dan kegiatan lain. Oke, terima kasih. Nah, setelah kita sudah materi tentang pergaulan remaja, sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.